benar kan kelas 1A. Nah, ya lores dari Apik. Apa? Dijak buka apa? Gak kuat ah. silakan yang belum membuka kamera dibuka dulu kameranya. Buka bisa? Iya. Ih, badut itu. Kafi Rabuna Kafi Qasadana Kafi Wajada. Iya nomor papat ya. Teman-teman, saya sudah menyelesaikan materi 1 belum? terakhir sampai prinsip-prinsip pelindungan anak. Baik. Terima kasih. Sebentar saya cari dulu ya. Prinsip-prinsip perlindungan anak. Oke, berarti kita sudah masuk pada materi ketiga dan keempat. Saya bergeser saja dulu. Jelaskan tingkatan strategi korporasi. Baik teman-teman, kita masuk pada materi ini ya, konsep dan perlindungan anak dalam hukum internasional. Oke, saya mulai. Jadi, apa itu hukum dan apa itu HAM? Tentu hukum dan HAM itu sering banget ya teman-teman mendengarkan hukum, kata HAM, hak asasi manusia itu sering banget. Nah, kalau hukum itu kan adalah cabang ilmu atau disiplin ilmu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman waktu SMA mau kuliah di mana, mau ambil hukum, nah itu berarti adalah maksudnya adalah cabang ilmu yang ingin dipelajari oleh seseorang. Sementara hak asasi manusia itu adalah salah satu bagian yang ada di dalam cabang ilmu tersebut. Nah, dan di situ ada karakteristiknya tersendiri. Ya, kalau misalkan hukum, dan di dalam hukum itu kita akan membahas berbagai macam hal. Misalkan ada hukum perdata, hukum pidana, hukum tentang hak asasi manusia, terus dan berbagai macam hukum-hukum yang lainnya. Jadi HAM itu ada di dalam disiplin ilmu hukum. Nah, teman-teman, bagaimana nih sekarang minta tolong Bu Widi dibaca rumusan masalah ini. Rumusan masalah. Bagaimana sebuah atau sejumlah negara dapat membuat negara lain agar menghormati HAM warga negaranya. Sementara ada prinsip larangan campur tangan atau non-intervention principle, di mana negara dilarang untuk terlibat dalam urusan internal negaranya. Ya, terima kasih Bu Widi. Ganti apa? Bagaimana sebuah negara dapat membuat sementara ada prinsip larangan campur tangan, di mana negara lain
dilarang untuk terlibat dalam urusan internasional negara lain. Nah, misalnya ini gambarannya adalah hal yang gampang adalah kita Mana bisa gambarkan kan di kamar? atau ilustrasikan tetangga kita dengan tetangga kita. Nah, teman-teman, kita dengan tetangga kita itu bagaikan negara yang satu dengan negara yang lain. Misalkan rumah kita itu negara Indonesia, kemudian tetangga sebelah kita itu ada negara Malaysia, terus nanti depannya kita mungkin negara Australia dan negara-negara yang lainnya. Nah, ketika kita berada di negara kita bisa melakukan apapun yang ada di negara kita. Tetapi ketika negara lain itu terjadi konflik, apakah kita dengan mudahnya masuk ke negara tetangga kita? Pertanyaan saya itu silakan dijawab. Tentu tidak semudah yang apa istilahnya mungkin bisa ketika kita mau masuk ya Bun ya, tapi mungkin ada peraturan-peraturan tersendiri yang bagi negara tersebut yang diberlakukan ketika ada orang lain yang ingin membantunya gitu ya. Jadi kita juga harus menghormati mungkin ya ada prinsip tersendiri yang mungkin negara tersebut memperbolehkan tetapi harus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih. Nah, syarat dan ketentuan yang Lah, dia berlaku ini inilah Bude. yang membuat kita itu tidak Keluar ini mudah tak ada masuk sih. ke negara lain, ya. Bawa sini. Misalkan kita tergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB gitu ya. Jadi kalau kita negara kita atau negara lain ada yang sedang berperang, biasanya bantuan kita itu lewat PBB. Kemudian untuk apa yang dibutuhkan itu melalui lembaga PBB tersebut. Nah, sama seperti kita kalau kita dengan tetangga kita tidak bisa mudah langsung datang ke rumah tetangga kita ketika tetangga kita itu ada konflik. Biasanya akan dijembatani oleh orang pihak-pihak tertentu, misalkan RT, RW dan yang lainnya. Jadi ketika tetangga kita itu ada konflik, misalkan dia melakukan kekerasan pada anak, mungkin KDRT ya, entah pada anaknya, entah pada istrinya, atau mungkin suaminya dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa membantu, tetapi kita juga melalui jalur yang baik juga atau jalur yang benar, yaitu melalui bantuan pihak orang lain. Misalkan kita membutuhkan bantuan Pak RT itu, atau mungkin bantuan Pak RW untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk misalkan bantuan-bantuan tersebut itu kan tidak harus selalu bantuan secara itu ya, bisa dalam bentuk mediasi atau membantu dalam memecahkan permasalahan, kemudian nanti mungkin bantuan perlindungan yang lainnya. Jadi bantuan itu bisa dalam bentuk beberapa hal. Nah, pembicaraan HAM ini hak asasi manusia anak dalam kerangka hukum internasional itu sudah dibicarakan lama, teman-teman. Jadi di dalam perang ya, ketika perang itu yang katakanlah orang yang berperang itu, orang yang datang itu adalah penjajah ya. Nah, biasanya ketika berperang itu penjajah itu sesuka hati terhadap pihak yang kalah. Kayak saya gambarkan yang kita alami saja adalah Indonesia. Dulu ketika Indonesia itu berperang juga dijajah dulu kan, di awalnya itu dijajah negara Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Kemudian mereka datang, awalnya sih mereka hanya ingin berdagang, tapi karena melihat melimpahnya hasil bumi yang ada di Indonesia, mereka akhirnya ingin menguasai. Nah, mereka ingin menguasai itu, mereka tidak memperhatikan hak asasi manusia yang ada di negara Indonesia. Mereka sesuka hati, mereka melakukan kerja lobby ya. Kemudian mereka juga membantai orang tua atau mungkin laki-laki yang pernah menjadi yang ikut berperang dan sebagainya. Dari hal tersebut sebenarnya kita bisa memperhatikan bahwa ketika berperang yang paling menjadi korban, yang paling sering menjadi korban itu adalah anak-anak, karena mereka tidak memperhatikan
mereka yang sering dibunuh, disiksa itu adalah orang dewasa, anak-anak itu melihat orang tuanya dibunuh, disiksa, itu kan menjadi itu bagi anak berarti anak merasa terancam, kan? Orang tuanya disiksa, orang tuanya dibunuh, kemudian dia nanti kalau orang tuanya tidak ada, dia sama siapa? Tidak ada tempat bagi anak untuk merasa aman dan nyaman dari masyarakat waktu di zaman perang tersebut, ya. Nah, pada saat berperang pun di sini di sini dalam pengaturan hanya saja pada pengaturan hak asasi manusia dalam kerangka hukum internasional lebih bagi bangsa-bangsa yang peradaban tertentu. Bila peradaban suatu bangsa lebih rendah daripada peradaban bangsa lain, maka HAM tidak berlaku. Maka tidak heran penjajahan dan perbudakan terjadi oleh bangsa Eropa terhadap bangsa non-Eropa. Nah, ini kan sama gambarannya seperti kita negara kita sendiri, ya teman-teman. Artinya karena pada waktu itu tidak banyak orang Indonesia itu yang memiliki pendidikan, tidak banyak orang Indonesia yang memikirkan tentang kemerdekaan pada waktu itu kan belum banyak, ya. Jadi ketika mereka orang Belanda datang, ternyata banyak sekali orang Indonesia yang juga melakukan sekolah ke luar negeri, ke Belanda atau sekolah di luar negeri yang lain. Nah, mulailah muncul itu yang namanya peradaban. Jadi artinya di situ orang Indonesia mulai berpikir bahwa Indonesia itu juga harus merdeka supaya tidak diperbudak lagi oleh bangsa Eropa. Nah, orang mulai berpikir tentang hak asasi manusia, bahwa di negara kita itu juga memiliki hak untuk hidup, hak untuk merdeka. Ya, jadi meskipun negara Indonesia itu ada berbagai macam pulau, tetapi harus bersatu dan itu harus merdeka. Nah, kenapa Iya, ngono ya? tak wae wes. Karena berbicara hak asasi manusia itu ketika kita Hawae langsung dijajah, kuwi. nah, hak asasi kita sebagai seorang manusia itu tentu Ya juga bener. dijajah. Terus ki jawaban itu. Dulu yang dikalimin kita 2 katakanlah mau makan apapun aja bisa mengambil dimanapun dengan aman dan nyaman. Ketika ada penjajah, teman-teman tidak bisa kan mengambil sesuatu dengan aman dan nyaman. Nanti takutnya masih keluar rumah sebentar udah ditembak di depan rumah. Itu kan, itu artinya kan keamanan, kenyamanan tak kita sebagai seorang warga negara itu tidak terpenuhi, ya kan? Nah, ini nih yang akhirnya bagi anak itu juga menjadi korban yang paling utama, karena masa anak itu masa yang menyenangkan, masa di mana mereka banyak bermain, tetapi ketika suatu negara dijajah, untuk waktu bermain tidak ada, untuk tempat bermain apalagi, mau keluar sebentar itu udah takut nanti kena bom, kena tembak dan lain sebagainya. Fasilitas yang biasanya dijadikan tempat bermain itu menyenangkan menjadi tidak aman bagi anak, ya. Ini ada pengajian apa? Ini mungkin terjadi juga di jalur Gaza saat ini, di mana anak-anak banyak menjadi korban dari perang tersebut. Iqbal. Ya, mungkin teman-teman Acara kalau apa? yang udah Ayo aku tentang melo. perang ini pasti akan memahami Gue ki. bagaimana Aku gue ki. Palestina dan Israel itu Untuk berjuang udah lama. Untuk mangan enggak? Beberapa kali saya lihat di media sosial pun Pengajian apa? banyak sekali yang posting korbannya adalah anak, ya kan teman-teman. Jadi anak-anak yang dia tersiksa, kemudian kehilangan orang tua, mau makan juga susah, tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang nyaman, kemudian sekolah juga tidak bisa, mereka selalu dirundung ketakutan. Kenapa sih nekannya siapa? Anak merasa tidak ada tempat untuk di mana dia bisa untuk memenuhi hak-haknya, yaitu hak bermain, untuk undangan ki berarti mendapatkan bayar pendidikan, mendapatkan kesehatan. Berarti snacknya suka siapa? Catatan penting nih, jadi
anak baru diakui memiliki hak asasi setelah sekian banyak anak menjadi korban dari ketidakpedulian orang dewasa. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika ada perang pun itu maka yang menjadi korban utama adalah anak-anak. Maka dari sejak zaman perang di tahun 1919 itu seorang aktivis perempuan itu yang namanya Jack itu dia sudah melihat bahwa situasi untuk anak-anak itu bukan situasi yang baik ketika berperang. Maka Eglantin Jack itu menyatakan bahwa ada 10 pernyataan hak untuk anak yang di sini itu juga akan membuat mata dunia itu memikirkan yang seharusnya anak dapatkan, yang seharusnya ya. Yaitu apa? Yang pertama adalah bermain. Jadi bermain itu adalah hak anak yang paling utama. Tuhan sudah menciptakan anak itu ketika dia bermain aja. Ketika dia belajar itu dimulai dari hal-hal yang menyenangkan, yaitu bermain. Dengan bermain dia secara tidak sadar dia juga belajar. Maka di sini hak yang pertama utama adalah hak berikutnya adalah hak mendapatkan nama sebagai identitas. Nah, meskipun anaknya itu hanya namanya Bejo atau hanya namanya apapun lah, Budi, tapi di situ adalah nama adalah identitas. Ada nggak sih anak yang diberi nama Heh gitu atau Woi gitu? Kan nggak ada, ya kan? Semua ada namanya, meskipun Bejo, tapi dibalik nama itu kan itu menjadi identitas anak tersebut. Nah, itu hak. Selanjutnya, anak mendapatkan makanan. Teman-teman, saya tanya, kalau teman-teman lapar, obatnya apa? Nomor 3 wes toh. Saya aku paham tapi Makan bunda. Kalau lapar suruh tidur, bisa enggak? Nggak bisa, malah tambah lapar. nggak bisa. Tambah lapar ya. Berarti, Kecuali puasa. oh kalau puasa jangan ditanya ya Bu ya. Tapi ini untuk anak-anak Ini harus pasti nyontek awakmu gak, Fa? yang kebutuhan adalah makanan. Jadi Mbok dari contek iki gak? makanan ini sebenarnya Ada wong. yang jelas dari makanan ini itu akan menjadi sumber energi bagi anak-anak ya. Jadi kalau sering kan kalau kita anak-anak itu ini berat badannya belum sesuai nih ya, makannya gimana, pertanyaannya seperti itu. Ditanyakan makannya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Nah itu karena dari makanan maka kebutuhan anak akan dicukupi. Kalau yang masih ASI ya pasti akan masih mendapatkan dari ASI, tetapi ketika sudah pada tahap mengenalkan makanan, nah anak harus belajar untuk makan. Jadi tidak hanya mendapatkan ASI saja, tapi anak juga mendapatkan makanan lain. Itu, nah makanan ini yang menjadi sumber energi, sumber di mana makanan bisa menjadi alat untuk membantu anak untuk mensupport tubuh kembangnya juga ya. Kemudian mendapatkan hak kewarganegaraan sebagai status kebangsaan. Kalau orang tuanya sama-sama orang Indonesia, tentu otomatis anaknya memiliki kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Tetapi kalau orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya itu bukan warga Indonesia, maka tentu kewarganegaraannya pun akan diatur sesuai dengan negara di mana orang tua itu berasal. Nah, berikutnya anak juga mendapatkan persamaan apapun, persamaan mendapatkan pendidikan, persamaan mendapatkan perlindungan, persamaan mendapatkan kesehatan, ya, kemudian mendapatkan akses apapun di fasilitas umum dan lain sebagainya. Itu tentu persamaan itu banyak ya. Termasuk akses kesehatan. Misalkan akses kesehatan, kalau teman-teman misalkan ada anak mendapatkan vaksin itu kan kalau misalkan teman-teman kalau puskesmas ada kan fasilitas vaksin 5 LIL itu loh, 5 imunisasi lengkap yang diberikan
ke dokter spesialis, artinya yang vaksinnya itu lebih lebih itu ya lebih bagus lagi. Tetapi di situ kita tidak melihat apakah orang tua itu berlebih atau tidak, tetapi ketika di sini mendapatkan akses kesehatan, salah satunya adalah pemberian vaksin gratis, itu juga merupakan pemenuhan hak anak di sisi kesehatan. Kemudian adanya BPJS itu juga merupakan persamaan juga, salah satunya persamaan untuk akses kesehatan. Dan di sini anak juga memiliki kesempatan Masa untuk di berperan Swift, serta Pak? dalam pembangunan. Berarti Maka wis sinau. anak juga meskipun anak-anak mereka juga memiliki peran untuk dapat melakukan Terus? berperan serta dalam pembangunan apapun, melalui kreasi anak, melalui prestasi anak, itu juga merupakan bagian dari kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Nah, teman-teman, di tahun 1924 itu di mana pada pernyataan Perang Dunia Kedua itu pada saat berlangsung ya anak-anak kembali menjadi salah satu korban. Maka Liga Bangsa-Bangsa ya yang sebelum namanya PBB itu kan namanya Liga Bangsa-Bangsa tahun 1948 mengumumkan deklarasi hak asasi manusia, khususnya di situ adalah hak anak. Nah, baru di tahun 1959 di tanggal 1 Juni PBB mengumumkan pernyataan hak anak, Pak, pirang tahun, pada Pak? hak anak dan Enggak, dijadikan kuliahnya. sebagai hari hak 4 anak tahun. sedunia. Tahun 79, saya kira tahun 79 itu baru itu ya teman-teman, masih baru ya, berarti masih sekitar 40-an ya, 44 ya. Maka diputuskan sebagai tahun anak dan tanggal 20 November dijadikan sebagai Hari Anak Internasional. Nah, tahun 89 Konvensi Hak Anak itu disahkan oleh PBB dan diakui secara internasional bahwa anak itu juga memiliki hak asasi. Saya kira instrumen ini bisa dibaca sendiri teman-teman. Ini instrumen itu aturan-aturan yang berlaku di dalam hak dan perlindungan. Jadi dalam konvensi ini terdapat 4 prinsip umum pada konvensi hak anak ini ya: non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri, dan pandangan. Kita lihat non-diskriminasi. Jadi siapapun anak itu tanpa melihat ras, warna kulit, jenis kelamin dan lain sebagainya, semua memiliki hak yang sama. Jadi tidak dibedakan satu sama lainnya. Mau yang dari Cina, mau yang dari Arab, mau yang dari Jawa, mau dari Sunda, semuanya memiliki hak yang sama. Yang mendapatkan pendidikan ya semua mendapatkan pendidikan sama. Ya. Berikutnya kepentingan terbaik untuk anak. Nah, kepentingan terbaik itu artinya apapun yang diputuskan, apapun yang diambil Loh, sesuatu mau yang berkene terus kono. anak, Pindi si karaokeane. yang terbaik untuk anak. Jadi pertimbangannya harus Disileh. yang terbaik untuk anak. Misalkan teman-teman contoh memilihkan tempat sekolah. Nah, ketika teman-teman memilihkan tempat sekolah, saya kira teman-teman juga memikirkan hal yang terbaik untuk anak. Ya, misalkan, oh sekolahnya deket, biar anaknya tidak terlalu capek atau yang lain sebagainya. Oh sekolah ini aja yang ada penanaman nilai agama. Jadi ya di rumah ya di sekolah itu bisa saling saling terkait dalam penanaman nilai agama. Nah, itu adalah salah satu pemikiran untuk kepentingan terbaik untuk anak. Maaf Bun, mikrofonnya tertutup Bun.
Ya Allah, terima kasih ya Bu sudah diingatkan. Oke. Kemudian hak untuk hidup. Hak untuk hidup di sini kita mengembangkan mengembangkan bagaimana hak untuk anak untuk mengembangkan diri baik secara jasmani, rohani, dan seluruh aspek perkembangan anak yang lainnya, bisa secara mental, emosional, kognitif, sosial, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, fisik, motorik juga bisa. Jadi hak untuk kelangsungan hidup dan mengembangkan diri ini juga ada. Terakhir adalah pandangan anak. Jadi anak itu juga memiliki pendapat. Jadi kalau misalkan meskipun usianya kecil, meskipun dia masih usia dini, mereka juga memiliki hak untuk berbicara, menyampaikan pandangannya, menyampaikan pendapatnya. Jadi saya kira kita juga tidak perlu mengabaikan apa yang menjadi pandangan anak, apa yang menjadi pemikiran anak. Justru dengan kita menggali apa yang menjadi pandangan anak, itu akan menstimulasi anak untuk bisa berpikir tingkat tinggi, berpikir kreatif, gitu ya. Karena anak dengan ide-idenya, imajinasinya, tentu diharapkan dari pandangan ini dia akan terstimulasi, oh ini baik, oh ini kurang, dan lain-lain. Bisa disupport juga dari orang tua, bagaimana anak itu bisa menggali ide-idenya bisa lebih baik. Iya, boleh, maaf. Ini nanti. Oke, saya kira itu dulu ya teman-teman, materinya sudah ada. Saya kira untuk Jimit di sore hari ini saya cukupkan sekian teman-teman. Untuk sesi tanya jawab akan saya lanjutkan minggu depan saja. Jadi cukup sekian teman-teman untuk Jimit di sore hari ini. Kita sambung lagi minggu depan. Terima kasih kehadiran dan partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.